Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Izutunisa, NIM 1951124145 dari kelas D, Prodi Pendidikan Teknik Boga UNY 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal ilmiah berjudul Rumput Laut Coklat yang dapat dimakan dalam pasta bebas gluten, evaluasi teknologi dan gizi, yang ditulis oleh Patricia Fradinho, Annabella Raimundo, Isabel Sousa, Herminia Dominguez, and Maria Dolores Torres. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bagian abstrak. Rumput laut merupakan sumber baru dari senyawa nutrisi penting dengan kegiatan biologis menarik yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, yaitu makanan bebas gluten. Dalam studi ini, dua produk yang dikembangkan sebelumnya diperoleh dari pengolahan Laminaria ochloreuca dengan memasukkannya ke dalam pasta bebas gluten berupa ekstrak cair dan campuran seperti puree. Kemudian, produk fungsional ini dirancang khusus untuk populasi seliak yang hasilnya mirip dengan kontrol dari segi karakteristik, mekanis, dan tekstur serta kandungan serat dan mineral yang lebih tinggi. Latar belakang. Produk makanan inovatif dengan komponen yang meningkatkan kesehatan telah mendapatkan minat dan yang meningkat dalam komunitas penelitian, industri makanan, dan konsumen. Makanan bebas gluten yang tersedia di pasaran tidak seimbang secara gizi, meningkatkan asupan energi, gula, lipid yang tinggi, dan rendahnya asupan serat, vitamin, dan mineral. Selain kekurangan nutrisi, konsumen seliak menganggap makanan gluten-free kurang menarik dalam hal tekstur dan rasa dibandingkan produk serupa dengan gluten. Rumput laut. Rumput laut merupakan sumber senyawa alami yang menarik bagi nutrisi manusia, seperti asam lemak yang terkandung di dalamnya, protein, mineral, vitamin, dan pigmen seperti karotenoid dan polifenol, dengan aktivitas antioksidan, hipoglikemik, antitumoral, dan antimikroba yang terbukti. Alga coklat atau Laminaria ochloreuca adalah rumput laut coklat dengan komposisi biokimia yang menarik dan dapat meningkatkan profil nutrisi produk makanan yang ditargetkan untuk populasi seliak dan konsumen dengan beberapa jenis alergi gandum. Beberapa penelitian tentang penggabungan rumput laut dan atau ekstraknya menjadi beberapa matriks makanan seperti daging, pasta, dan keju telah dilakukan, dan sejauh pengetahuan penulis, tidak ada penelitian yang membahas suplementasi makanan gluten-free dengan rumput laut. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menambah nilai pada alga coklat Laminaria ochloreuca melalui penggabungannya sebagai aditif bernilai tinggi dalam pasta gluten-free fungsional. Bahan dan metode yang digunakan. Yang pertama, ada bahan baku, persiapan dan sampling pasta segar, evaluasi warna pasta, analisis fisikokimia pasta, pengukuran aktivitas fitokimia dan antioksidan, karakterisasi mekanis pasta, dan yang terakhir, analisis statistik. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pasta gluten-free ini, yang pertama yaitu Laminaria ochloreuca yang didehidrasi dan kemudian digiling, diayak untuk mendapatkan serbuk dengan ukuran diameter partikel kurang dari 0,2 mm dan 0,25 sampai 2 mm. Kemudian yang kedua ada tepung beras, dan yang ketiga ada sekam psyllium. Kemudian persiapan dan sampling pasta segar. Dengan memfokuskan polarisasi penuh, Laminaria ochloreuca, dua sampel disiapkan untuk penggabungan pasta. Yang pertama ada ekstrak cairan autohidrolisis, kedua campuran seperti puree, alga ultrasound selama 30 menit dengan suhu 90 derajat Celcius, kemudian diproses dengan psyllium sekam atau psyllium gel, seperti yang tertera pada diagram alur di samping. Evaluasi warna pasta. Pengukuran warna sampel pasta mentah dan matang dilakukan secara instrumental menggunakan kalorimeter CR400 dengan illuminan standar D65 dan sudut visual 2 derajat.
Pengukuran dilakukan dan direplikasi setidaknya 8 kali. Analisis fisikokimia pasta. Yang pertama, kadar air ditentukan secara gravimetri pada sampel mentah. Kemudian, kadar abu ditentukan secara gravimetri dengan insinerasi pada 550 dalam Maple furnace. Yang ketiga, analisis protein dilakukan dengan metode Kjeldahl menurut ISO 20483 untuk sereal dan kacang-kacangan. Dan terakhir, kehadiran dan kandungan mineral dilakukan dengan spektrometri plasma yang digabungkan secara induktif. Dan semua analisis komposisi kimia ini diulangi setidaknya dalam rangkap 3. Kemudian selanjutnya ada karakterisasi mekanis pasta. Sebelum setiap pengujian, sampel pasta dimasak dalam air mendidih selama waktu pemasakan yang optimal. Kemudian dibilas dengan air suling dan ditiriskan. Dan 3 jenis pengukuran tekstur yang dilakukan yaitu ada pemotongan, kelengketan, dan ekstensibilitas. Dan setiap tes diulang setidaknya 7 kali di setiap formulasi pasta. Selanjutnya ada metode analisis statistik, yaitu dari data percobaan dianalisis secara statistik menggunakan RStudio. Analisis varians atau ANOVA satu arah digunakan untuk menilai signifikan perbedaan antara sampel pada tingkat signifikansi 95% dan banyak perbandingan dilakukan oleh 2K-HSD dan semua hasil disajikan sebagai rata-rata deviasi standar. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kualitas memasak pasta. Semua sampel pasta menyajikan waktu memasak optimal yang sama yaitu 2 menit. Hasil pasta kinerja kualitas saat memasak ditujukan pada gambar berikut. Karena kurangnya jaringan gluten, pasta bebas gluten sangat bergantung pada pati untuk membuat pasta matriks dan menjebak air. Jadi, pasta gluten free umumnya menunjukkan cooking loss yang lebih tinggi daripada gandum pasta. Namun, semua gandum pasta yang dikembangkan di sini menunjukkan cooking loss yang lebih rendah daripada spaghetti gandum durum sampel komersial yang dilaporkan oleh Bonomi et al. Selanjutnya, stabilitas warna saat memasak. Penambahan Laminaria ochloreuca mengubah warna pasta gluten-free dan mulai dari warna keputihan pasta kontrol hingga hijau pepe dan mencerminkan penggunaan seluruh alga dalam formulasi. Fitur yang paling mencolok adalah perbedaan warna antara pasta mentah dan pasta matang. Hasil ini berarti bahwa pemrosesan termal yang diterapkan pada pasta gluten-free bertanggung jawab atas A signifikan P kurang dari 0,05, modifikasi warna sampel yang berarti hilangnya pigmen atau pencucian, namun delta E yang lebih rendah diamati pada pasta PP dengan alga puree, yang dapat menunjukkan ketahanan produk dengan prosedur termal yang ditetapkan, seperti yang telah diamati pada pasta dengan penggabungan mikroalga. Kemudian ada analisis fisikokimia pasta dengan data yang disajikan di sini yaitu sebagai rata-rata dengan huruf yang berbeda dalam parameter yang sama sesuai dengan perbedaan yang signifikan yaitu P kurang dari 0,05 ANOVA satu arah uji 2K postdoc. Kemudian pada tabel berikut, kandungan mineral pasta matang dengan ekstrak cair laminaria dan laminaria puree dan kontrol tanpa alga dengan nilai persen di kolom menunjukkan koresponden tunjangan harian untuk kandungan mineral. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pasta segar gluten-free yang memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh populasi celiac dan pada saat yang sama memberikan nilai tambah bagi bahan baku lokal yang kurang dimanfaatkan, yaitu Laminaria ochloreuca dan tepung beras dari butiran pecah. Laminaria ochloreuca menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk dinilai, baik secara utuh maupun menggunakan ekstrak cairnya. Untuk suplementasi pasta dari kandungan segi serat dan mineralnya, pasta gluten-free yang dikembangkan dapat memenuhi klaim nutrisi untuk sumber serat dan bebas lemak, dan menunjukkan sifat mekanis yang menarik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.